Dani? Iya Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak. Jadi itu bedanya KDB dan KLB ya. KLB itu biasanya bisa 4-5 kali dari KDB-nya. Ya. Tapi kalau KDB itu ada peraturannya, terutama misalkan kalau di Dago di Bandung Utara itu hanya 30% dari luas tanahnya. Nah, berarti kan kalau ada 1.000 berarti hanya 300 meter kamu boleh bangun, tapi yang lainnya harus lahan hijau, jalan gitu ya, akses gitu. Tapi koefisien luas bangunannya bisa 3-4 kali lipat dari KDB. Sehingga bisa 2-3 lantai atau 4 lantai, 5 lantai gitu. Cukup jelas ya, Dani ya? Iya Pak, terima Nah kasih. itulah makanya tugas kalian itu mengumpulkan ini itu supaya ngerti kenapa KDB-nya hanya segini, kenapa KLB-nya sekian, kenapa ada koefisien lahan hijau gitu ya. Terus dokumentasi apa aja sih untuk IMB ini? Harus ada gambar arsitek, gambar struktur, gambar mechanical, electrical, plumbing, dan AC, dan sebagainya gitu. Ya, termasuk gambar pasar ya, perhitungan koefisien koefisien sinar memasuki bangunan gitu ya, berapa persen gitu. Nah, kalau semuanya dari beton tidak ada jendela kan jelek gitu bangunannya ya, misalnya gitu. Koefisien aliran air, udara ya, udara ke dalam bangunan gitu. Ada semua di situ ya, persyaratan-persyaratan desain baik dari arsitektur, struktur maupun mechanical, electrical, plumbing. Itu harus memenuhi syarat semuanya supaya aman dan nyaman. Oke. Cukup jelas tadi, Mar? Cukup jelas Pak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Silakan. Putra Pak, jadi kalau misalkan si IMB itu udah terbit, lalu di tengah jalan tiba-tiba proyeknya itu terjadi perubahan rencana pada desainnya, apakah perlu mengajukan ulang IMB-nya Pak? Oke, IMB itu boleh dirubah desainnya selama semua peraturan tentang KDB, KLH, KLB, dan lain-lainnya tidak berubah. Tetapi kalau nambah luasan misalkan, nah itu harus mengajukan ulang, itu namanya revisi IMB sebelum perubahan dilakukan. Misalnya gini, per lantainya asalnya 500 jadi 600, nah itu harus mengajukan revisi IMB, mengajukan ulang. Tetapi kalau luasan dasar bangunannya tetap 500, hanya misalkan dulu ada kamar-kamar digantikan menjadi ruang auditorium gitu. Nah, kan luasannya sama, tidak merubah luasan, nggak masalah. Kecuali peruntukannya, dulu misalkan mall, untuk kantor, tapi jadi hotel, nah itu harus ada revisi IMB. Karena peruntukannya berubah. Oke, Putra, Pak Setio, cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke, yang lain, silakan bertanya. Bapak izin bertanya. Ya, Mitra, bisa nyalain videonya? Bisa Pak, sebentar. Ya, silakan. Ya, Pak, izin bertanya mengenai yang tadi kelanjutan yang Putra, kan berarti kan kalau ada renovasi atau perubahan tuh direvisi IMB-nya. Ya. Yang saya tangkap, nah itu Pak, untuk prosedurnya tuh sama kayak pembuatan ulang IMB atau beda Pak, atau bagaimana? Ya, sama. Jadi mengajukan lagi gambar-gambar, semua dikasihin lagi ya. Makanya revisi IMB itu sebetulnya bisa menghentikan proyek. Proyek harus dihentikan sementara sebelum disetujuin gitu. Ya. Tetapi kalau revisinya itu tadi itu ya, kalau merubah-rubahnya itu tidak merubah tadi ketentuan-ketentuan yang KDB, KLB, KLH dan sebagainya itu ya tidak perlu revisi ya.
Oke. Untuk mengenai biayanya Pak, sama berarti Pak? Dikenakan biaya lagi, kayak untuk Biayanya pembuatan tidak sama, bisa lebih murah. Oh iya, baik Pak. Tapi masalahnya bukan di biaya sih, masalahnya di waktu ya, karena waktu kita sebagai kontraktor kan jadinya hilang waktunya. Apakah boleh terlambat kan gitu ya? Makanya di kontrak juga mesti jelas bahwa IMB itu akan ada perubahan tidak gitu. Kalau masih IMB-nya masih samar-samar, sebaiknya di kontrak ditulis kalau ada perubahan PMB, maka kita berhak mengajukan bayaran preliminaries. Artinya karena proyeknya dihentikan sementara izin revisi IMB-nya dilaksanakan, kita harus menghentikan staf, menghentikan sewa peralatan dan sebagainya, itu kan ada biayanya. Itu kita boleh mengajukan untuk dibayar sama mereka selama revisi IMB itu dilaksanakan dan selama kita tidak bisa bekerja karena menunggu hasil revisi IMB. Oke, iya, jadi baik. penguasaan kontrak itu sangat penting. Kalau tidak ya nanti itu tadi itu jadi kerugian kita. Kalau perlu kontrak 100 halaman nggak masalah, tapi tertulis semuanya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya memang ini tarik ulur ya antara kontrak yang lengkap semuanya tertulis dan ada yang tidak perlu tertulis karena kalau semuanya ingin tertulis jangan-jangan ownernya udahlah ribet sama kontraktor ini, gua nggak mau pilih dia, nah kita juga jadi hilang pekerjaan kita. Gitu. Jadi ya kadang-kadang kita ada harus sesuatu hal yang tidak tertulis tapi kita harus ambil resiko juga gitu. Karena kalau terlalu rewel juga akhirnya jadinya nggak kepilih. Gitu. Oke, Fitra, cukup jelas? Cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, sebentar ya, jeda 5 menit ya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Silakan, Siva. Tolong nyalakan videonya. Ada bentar, Pak. Lagi susah. Udah, Pak. Pak, izin bertanya mengenai TPKB. Kan TPKB itu kan tim penasihat konstruksi bangunan ya, Pak. Konstruksi bangunan. Ya. Ini, Pak, kan tugasnya itu kan kayak memberikan pertimbangan ya, Pak, mengenai perencanaan struktur bangunan yang diajukan oleh konsultan perencana kan ya, Pak, untuk permohonan Ya. IMB. Nah, untuk kalau yang saya baca sih di internet tuh ada sidang penilaiannya, Pak. Ada kayak sidang penilaian internal secara berkala. Nah, biasanya itu dilakukannya itu berapa kali, Pak, untuk sidang penilaiannya itu? Untuk dinyatakan kalau misalkan bangunan tersebut itu layak dari segi perencanaan struktur atas ataupun bawahnya, Pak. Sidang TPKB itu biasanya diadakan seminggu sekali.
Ya, sidang TPKB itu bisa melibatkan konsultan yang bersangkutan, bisa tidak, tergantung itunya. Tetapi yang sudah jelas sih sebulan sekali itu melibatkan konsultan yang merencanakan strukturnya. Sampai disetujui bahwa perhitungannya sudah benar, gambarnya sudah benar. Gitu. Cukup jelas? Iya Pak, berarti hanya sidang berkala ya Pak, nggak ada sidang di luar dari sidang berkalanya gitu Pak? Tidak, berkala ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, dan itu semua para pakar ya, termasuk profesor-profesor dari ITB, dari UI gitu, yang masuk ke dalam tim TPKB dari Gamma, itu para pakar semua ada di situ. Karena ini masalahnya terhadap keselamatan umat manusia. Kalau nanti rubuh bagaimana kan? Baik Pak, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang lain ada yang bertanya? Bapak izin bertanya. Silakan, siapa? Trina, Pak. Trina, silakan dinyalakan videonya. Sudah, Pak. Ini Pak kan izin bertanya kalau misalnya si IMB itu harusnya dibuat sebelum pembangunan. Tapi kalau misalnya kasusnya ternyata udah bangunan itu jadi dan beberapa tahun kemudian baru ketahuan kalau IMB-nya itu belum lengkap, si bangunan itu tuh bakal gimana Pak? Kan kalau misalnya si persyaratannya ternyata memenuhi, bangunannya tetap berdiri terus kena sanksi. Tapi kalau misalnya si IMB-nya itu ternyata persyaratannya itu tidak memenuhi, misalnya dari strukturnya atau dari KLB-nya yang gitu-gitunya Pak, apakah si bangunan itu bakal dihancurkan dan si ownernya kena sanksi atau gimana Pak? Ya, itu tergantung negosiasinya ya. Kalau memenuhi syarat paling harus bayar denda ya gitu ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat itu tergantung negosiasinya. Ada yang kalau negosiasinya tidak berhasil, misalkan Pemda meminta kompensasi dibikinkan jalan di sini gitu supaya izin keluar. Misalkan tidak berhasil ya berarti harus dibongkar. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi banyak di Jakarta ini yang dibongkar pada era terutama era zaman Ahok ya karena nggak ada IMB-nya. Tetapi ada lingkaran Semanggi itu juga salah satunya adalah hasil dari kompensasi IMB. Jadi waktu itu Pemda DKI minta dibikinkan lingkar Semanggi supaya bangunan yang sudah jadi keluar IMB-nya dan tidak dibongkar. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang lain. Pak izin bertanya. Silakan Salsa. Iya Pak mau nanya, kayaknya agak mirip sama pertanyaan Trina tadi. Kalau ini Pak, kalau suatu bangunan gedung punya masalah gitu ya, kan bisa ketahuan pas masih saat pembangunan berlangsung, terus bisa juga ketahuannya pas udah bangunan itu jadi, terus agak lama. Terus kalau biasanya juga ketahuannya pas adanya audit. Kalau untuk mengetahui yang nggak beres dari bangunan itu teh, selain bisa dari audit itu dari apa Pak? Ya, jadi kalau bangunan itu sebelum bisa beroperasi, maka ada tahapan pengecekan dari pemerintah setempat. Salah satunya itu adalah ada SLF atau surat sertifikat layak fungsi. Ya, nah itu ada pengecekannya ke lapangan, misalkan tangga kebakarannya udah terpasang dengan benar atau tidak, gitu ya. Terus antisipasi sprinkler untuk pemadam kebakaran ada enggak, gitu, hidrannya ada enggak, gitu ya. Pengaliran udaranya ada enggak, itu dicek semua oleh Pemda setempat setelah proyek mencapai 80%-an atau 90%-an progres. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, maka surat layak fungsinya tidak keluar. Kalau surat layak fungsi tidak keluar, berarti tidak bisa mengajukan surat izin operasional, SLO, surat layak operasional. Nanti akhirnya tidak bisa beroperasi. Jadi banyak di Jakarta ini gedung-gedung yang mangkrak ya udah jadi, tapi kok nggak jalan-jalan. Itu biasanya surat-surat layak fungsinya itu nggak jalan.
Karena ada eskalator, ada lift, ada genset, ada chiller, itu ada izin-izinnya semuanya ya di gedung itu. Kalau nggak ada izinnya, berarti nggak bisa dioperasikan. Biasanya izin-izin ini diurus oleh subkontraktor terkait. Subkontraktor genset, subkontraktor AHU, AC ya, dan chiller, subkontraktor eskalator dan lift, subkontraktor macam-macam. Yang membutuhkan operasi gitu ya, operasional. Cukup jelas, Salsa, Fadilah? Ya Pak, terus berarti Pemda tuh yang ngajuin adanya audit, Pak? Iya. Ya. Yang ngajuin itu si owner ke Pemda untuk dicek, untuk diaudit. Karena kalau tidak, ntar ownernya nggak keluar surat izin operasionalnya, nggak bisa buka mallnya, nggak bisa buka hotelnya gitu ya. Rugi lah, udah jadi terus nggak bisa buka. Oh iya Pak, terus kalau misal hasil dari audit gitu Pak, tapi bangunannya teh udah jadi, terus udah dinyatakan nggak aman atau ada permasalahan lain, nah itu gedungnya diapain Pak? Harus ada Kayak bangunan perbaikan gedungnya. dulu. Harus ada perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari panitia. Ya, misalkan ini kolomnya kekecilan, minta digedein, ya harus diperbaiki dulu. Ya. Di sini harus ada jendela gitu, nggak ada jendela, ya harus dibikin jendela dulu gitu. Diperbaiki dulu, nanti diminta dicek lagi sampai lulus. Oke, Salsa? Iya Pak, terus mau nanya satu lagi Pak, nggak apa-apa ya? Ya. Kalau misal si auditnya tuh bukan masalah, kalau misal auditnya tuh hasilnya tuh kayak misal bangunannya tuh ada permasalahan dari settlement tanahnya, terus pas dilihat lagi, diaudit lagi, ternyata ada masalah korupsi juga gitu Pak. Itu gimana Pak? Ya, kalau ada misalkan gini, gedungnya miring ya. Miring misalnya karena ada settlement yang tidak rata. Miring 10 cm, contohnya gedung Menara Saida di Jakarta. Itu ditutup, gedungnya tidak boleh dipakai, dan walaupun itu udah operasional beberapa tahun. Gedung Menara Saida itu sudah operasional puluhan tahun. Tiba-tiba miring nih. Sampai sekarang itu udah 5 atau 6 tahun ditutup. Tidak boleh dipakai karena membahayakan orang. Kecuali diadakan perbaikan pondasi. Cuman untuk perbaikan pondasi itu bisa triliunan biayanya. Jadi akhirnya ditutup mangkrak begitu aja. Nah, kalau ditemukan ada hal-hal yang sifatnya korupsi, ya tergantung itu bisa dipenjara yang melakukan korupsinya atau tidak. Contohnya salah satu direktur dari Agung Podomoro Land, yaitu Pak siapa namanya ya, Karisman Wijaya, itu dipenjara karena dia melakukan suap di reklamasi Pantai Utara. Ketahuan. Ya, itu dari grup Agung Podomoro Land. Jadi kalau masalah korupsi sih tergantung pejabat setempatnya juga. Kalau pejabatnya juga disuap dan mau terima suap, ya bisa diam-diam juga, nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau masalah tadi, keselamatan yang settlement tadi, nggak bisa ditutupin kan. Kalau dipakai terus tiba-tiba rubuh kan, yang mengizinkan untuk memakainya pasti dipenjara. Ya. Dulu ada desain jembatan kalau nggak salah, kemudian jembatannya rubuh. Itu profesor ya, yang surat itunya, surat apa namanya, surat izin perencana bangunannya SIPBP-nya seorang profesor itu dihukum tidak boleh lagi merencanakan struktur, bangunan struktur, dan hanya diperbolehkan mengajar saja. Saya nggak sebutkan namanya ya, nggak bagus. Padahal dia orang profesor. Masalahnya apa? Masalahnya adalah jembatan itu di bawahnya itu dia memakai sling dari kolom ke kolom,
tetapi jalannya dari tahun ke tahun ditambah terus. Ya, jalannya di overlay terus sehingga di sling itu putus dan rubuh. Sebetulnya bukan salah si profesor itu. Tetapi dalam perencanaannya dia tidak menyebutkan bahwa overlay maksimum berapa senti gitu. Tetap disalahkan dia. Oke, cukup jelas? Bapak kalau kayak Sarinah gitu, bangunan ya yang udah nggak bisa dipakai, kenapa nggak dirubuhin atau ya kayak gitu Pak? Sarinah Jadi nggak biar bisa dipakai. Yang mana ya? Ya, kayak tadi kan kata Bapak Sarinah karena miring, jadi sekarang Bukan ngeblur. Sarinah, bukan Sarinah, Saidah. Iya, Saidah salah Pak, maaf. Udah kan miring, jadi nggak bisa dipakai dan beroperasi lagi. Terus itu teh kenapa nggak dirubuhkan terus dibikin bangunan baru atau Ya, gimana? jadi secara struktur diteliti bahwa kalau kosong itu nggak bermasalah. Kalau dipakai operasional itu akan jadi masalah gitu. Karena kalau kosong kan berarti tidak ada live load. Kalau hanya dead load saja, seperti menara Pisa itu kan miring juga ya. Itu nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau yang ini tidak boleh beroperasional karena supaya live load-nya nggak jalan. Mesin nggak bergetar gitu ya, nggak jalan semua ya. Nah kalau jalan malah jadi masalah gitu. Jadi tidak sampai, rekomendasinya tidak sampai harus diruntuhkan. Ya, tetapi rekomendasinya tidak diperbolehkan beroperasi. Oke? Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ayo, ini nggak ada di buku cetak ya. Buku cetak manapun nggak ada ya. Ini berdasarkan lifetime experience gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Ini adalah untuk quality management system ya. Jadi ada rencana, ada action, ada check, kemudian ada action lagi ya. Jadi plan, do, check, dan act ya. Di situ antara plan dengan do itu ada support dan operation, antara do dengan check ada performance evaluation, ada aspek kepemimpinan, kemudian antara performance evaluation dengan perbaikan itu ada check ya. Dan juga ada kepemimpinan, antara perbaikan dengan rencana ke proyek yang baru ada action gitu ya. Nah itu berputar terus ya. Nah dari quality management sistem itu apa yang harus kita fokuskan gitu ya. Yang harus kita fokuskan adalah salah satunya adalah fokus kepada kepentingan customer atau pemberi tugas ya. Jadi kita harus mengerti keperluan pemberi tugas ya. Kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan dari pemberi tugas dan selalu berusaha mencapai kepuasan daripada customer. Artinya pemberi tugas ya, customer is a king gitu ya. Kemudian ada juga aspek leadership. Jadi harus menciptakan suasana yang melibatkan semua pihak dan bisa memenuhi tujuan-tujuan dari proyek tersebut ya yang kita tentukan di awal tadi. Kemudian melibatkan semua people ya, semua orang ya. Kemudian pendekatan proses ya, harus efisien dan harus efektif. Efisien artinya harus hemat, cash flow positif, efektif artinya sesuai dengan target waktu. Kemudian menguasai sistem approach to management. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan proyek tadi, kita harus memanage semua proses sebagai suatu sistem gitu ya. Artinya gini, tidak boleh pekerjaan itu lancar kalau kita hadir gitu di proyek. Kalau kita nggak hadir, proyeknya nggak jalan. Nah itu nggak ada sistem. Berarti itu tidak boleh, itu salah. Gitu. Kemudian ada aspek perbaikan yang berkelanjutan, kaizen ya atau continual improvement. Kemudian juga ada aspek pendekatan faktual untuk menentukan keputusan-keputusan. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu
harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan berdasarkan asumsi. Kemudian juga semua masalah itu diselesaikan dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak, gitu ya. Jangan asal kita menang dia kalah, dia menang kita kalah, gitu. Oke? Nah, ini pertanyaannya adalah apakah ada resikonya jika kita bekerja membangun gedung tinggi tanpa ada IMB? Jika ada, berapa kira-kira kerugiannya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ayo, silakan. Silakan. Iksan. Fahmi. Bisa dirubuhin, Pak. Bisa dibongkar kalau nggak ada IMB-nya, Pak, bangunannya. Benar. Yang pertanyaannya, jika benar memerlukan IMB, ada resikonya, kira-kira berapa kerugiannya? Tak terhingga mungkin, Pak. Ya, tidak terhingga ya, bisa sesuai harga kontraknya, bisa juga lebih dari kontraknya dan bikin perusahaan kita bangkrut, gitu ya. Oke ya, ini jawabannya ada di sini ya. Oke, terima kasih Ihsan. Nah, ini sekarang ke masalah aktivitas proyek. Aktivitas itu ada yang di kantor pusat, ada juga yang di project site ya. Ini bisa dibaca kira-kira yang di project site ada operation crane, ada galian, ada kerjaan piling, ada pekerjaan ketinggian, ada aspek kerja siang malam ya, ada pekerjaan scaffolding dan sebagainya. Oke, kalau di kantor pusat biasanya mengenai administrasi dan persetujuan biaya. Terus tadi itu ya. Kontrak itu ada macam-macam, ada unit price kontrak, ada cost plus fee kontrak, ada lump sum kontrak, ada turnkey kontrak. Nah, yang sering terjadi adalah lump sum kontrak ya, kalau di swasta. Kalau di pemerintah ada juga yang sifatnya turnkey kontrak. Oke? Nah, keempat jenis kontrak ini beda-beda ya. Unit price kontrak itu yang diikat, artinya yang diperjanjikan dalam kontrak itu harga satuan dari pekerjaan, di mana volume dihitung bersama kemudian. Kalau cost plus fee kontrak artinya adalah kontraktor menerima keuntungan ditentukan di awal, misalkan 10% dari semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh owner untuk proyek tersebut. Itu namanya cost plus fee kontrak ya. Kalau lump sum kontrak itu adalah kontrak yang sifatnya tetap, baik volume maupun harga satuan. Jadi tidak ada kerja tambah dan kurang, kecuali owner yang meminta di tengah-tengah proyek ada tambahan, itu berarti lain cerita. Tapi terhadap dokumen awal, selama dokumen kontrak awal itu tidak ada perubahan, maka nilainya tetap, tidak berkurang, tidak bertambah. Kemudian kalau turnkey kontrak, yaitu kontrak yang dibayar di akhir pada saat serah terima proyek, di mana semua biaya kontrak, biasanya biaya pembangunan dikeluarkan oleh kontraktor. Dan pada akhir proyek, setelah proyeknya selesai, serah terima bangunan baru dibayar nilainya oleh pemberi tugas sebanyak sesuai dengan kontraknya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak mau nanya. Silakan. Mila mau nanya. Jadi kalau nggak salah ya? Mila, Pak. Mila. Udah nyala Ya. videonya belum? Udah. Oke, Mila, Aisyah, silakan. Kalau nggak salah di bulan Juli 2020 ada berita rumah untuk keturunan Muhammad Yamin tuh disita. Itu tuh yang jadi ada anak salah satu dari pahlawan itu tuh
punya perusahaan kontraktor gitu Pak, kerjasama sama sama pemerintah, tapi si pemerintah tuh nggak ngebayar uangnya. Padahal kayak yang tadi kan udah kan kalau pemerintah tuh biasanya yang turnkey kontrak itu, tapi ini tuh nggak dibayar-bayar sampai si yang punya rumah itu tuh ngegadein rumah, padahal itu teh peninggalan sejarah gitu Pak. Kan ada undang-undangnya kalau rumah bersejarah tuh nggak bisa dijadiin jaminan. Nah dia tuh sampai bikin rumah itu jadi jaminan. Padahal kan yang salah tuh kalau menurut saya gitu, itu tuh pemerintah Pak. Kenapa bisa kayak gitu? Pemerintah nggak bisa bayar, belum bisa bayar gitu. Ya, kita juga nggak tahu pemerintah kenapa nggak bisa bayar, tetapi mungkin saja pemerintah itu kontraknya mungkin salah juga ya, mungkin si kontraktornya nggak ngerti kontrak sehingga bisa dibodohin sama pemerintah gitu ya. Kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas sih sebetulnya kan di kontrak itu kan kalau ada satu klausul biasanya kalau terjadi perselisihan antara pemberi tugas dengan pelaksana tugas itu harus diselesaikan melalui jalur hukum atau ke Badan Arbitrasi Nasional. Nah itu harusnya keputusannya nanti oleh pengadilan, itu ya. Nah nanti pengadilanlah yang memutuskan. Ya. Yang ya, berita itu teh udah nyampe pengadilan Pak, rumahnya disita dan kan itu banknya BJB. Si BJB itu kayak nggak mau tahu si kontraktor yang itu tuh harus tetap bayar. Padahal kan istilahnya kayak tinggal minta gitu Pak ke pemerintah. Tapi si banknya tuh, si pihak peminjam uang yang ngasih surat obligasinya tuh nggak mampu. Ya. Kalau disita berarti itu kontraktornya yang salah, pertama. Yang kedua adalah bank itu tidak ada hubungan kontrak dengan pemerintah. Tapi dia ada hubungan kontrak dengan kontraktor yang minjam uang, sehingga Bank BJB nggak mau tahu urusan dengan pemerintah. Kontraktor nggak bisa bayar, ya dia harus bayar utang gitu. Jadi hubungan kontrak itu kan Bank BJB kan tidak ada hubungan sama pemerintah ya, sama pemberi tugas kan. Secara kontraktual ya, tidak ada hubungan berarti tidak boleh, tidak bisa apa-apa juga gitu. Bukan nggak mau tahu ya, tapi dia tidak ada hubungan kontrak, jadi tidak bisa menagih ke pemerintah gitu. Dan kontraktornya dinyatakan bersalah, berarti kan kontraktornya yang harus bayar ke bank, karena dia yang pinjam mobil ke bank. Berarti kalau untuk proyek yang pemerintah yang pakai turnkey kontrak ini kayak sulit untuk ngambil pembiayaannya juga ya Pak? Nah, itu makanya diperlukan proses administrasi yang baik selama pelaksanaan berlangsung. Misalkan persetujuan material, persetujuan gambar, persetujuan progres ya kan? Nah kalau tiap bulan ada persetujuan progres 10%, 20%, 30%, nggak mungkin pemerintah menolak. Misalkan udah 90% udah disetujuin gitu. Yang 100%-nya pemerintah menolak, ya berarti nolaknya hanya 10%, yang 90% pemerintah harus bayar. Tetapi kalau dari awal sampai akhir tidak ada persetujuan progres, walaupun tidak dibayar ya, itu ya pemerintah bisa, jangankan pemerintah ya, swasta juga kalau ownernya swasta, gue nggak mau bayar sekarang, lu nggak pernah nyatain progres, gue nggak setuju, gedungnya gue nggak suka, gedungnya banyak salah gitu. Ya, jadi kalah si kontraktornya. Makanya persetujuan progres itu juga harus dilakukan berkala ya. Tidak boleh di akhir doang 100% baru bilang ini Pak gitu. Cukup jelas Mila? Cukup Pak, terima kasih. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh kontrak ya yang bisa dipakai kira-kira apa saja sih klausul dalam kontrak. Ini dibaca saja. Ini ada siapa pemberi tugas, siapa pelaksana tugas, siapa wakil-wakil dari kedua pihak. Kemudian ada klausul-klausul definisi-definisi, ada lingkup pekerjaan, ada harga pekerjaan ya, ada waktu pelaksanaan. Dan ini ada juga SPK yang lebih simpel gitu ya. Nah, silakan dibaca gitu ya.
sebagai referensi saja dalam kontrak itu ada klausul apa aja gitu. Oke, ini juga masih kontrak. Nah, kemudian ada pasal domisili, ada pasal penutup, terus ada pasal perselisihan ya. Hal-hal lain jika ada perselisihan, terus ada pasal mengenai force majeure, ada pasal juga pengambil alihan pekerjaan. Jadi jika misalkan setelah dapat surat perintah teguran 3 kali tidak digubris oleh kontraktor, maka misalkan pemberi tugas berhak mengambil alih pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, di mana biaya yang dikeluarkan oleh pemberi tugas ditanggung semua oleh kontraktor. Itu kadang-kadang ada di situ. Buat kontraktor-kontraktor yang suka lelet gitu ya. Jadi silakan dibaca. Nah, ini pengertian tentang kontrak ini juga penting ya, bisa menjadi salah satu tugas akhir gitu. Oke. Nah, tadi mengenai asuransi sudah saya bahas ya. Ada yang construction namanya all risk insurance atau CARS ya. Di mana yang paling penting itu asuransi harus mengcover ya tambahan klausul mengenai kegagalan dari pekerjaan, kegagalan dari material, dan kegagalan dari desain, kesalahan desain. Yang paling bawah itu yang biru ya. Kemudian kita tadi harus mengerti resiko-resiko yang akan terjadi, sehingga itu harus dicantumkan dalam semua kontrak gitu ya. Kemudian juga ada kalibrasi alat-alat ya, baik alat surveyor, alat uji tekan, alat tarik besi, bar bender, bar cutter, power crane, passenger hoist, ini supaya akurasi pekerjaan kita bagus dan juga tidak ada kecelakaan.